Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan kembali suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi tertanggal 7 hingga 14 bulan September 2024. Namun seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Aries aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Situasi antara dirimu dengan dirinya. Nah, jadi kalau Mari lihat seperti ini ya modelnya. Ini kayaknya kamu seperti orang yang lagi mau membuka diri kepada cinta asmara yang baru, walaupun tidak tertutup kemungkinan kalau kamu sebenarnya sayang cinta dengan si pasangannya kamu gitu ya. Jadi yang kayak ada godaan ingin mendua karena bukan apa-apa. Ini tuh kayaknya kamu entah ngerasa hubunganmu dengan si pasangannya kamu ini, orang yang kamu cintai ini hubungannya kok kayak sering banget nyakitin kamu gitu ya. Kayak yang ada bertolak belakang antara pribadinya kamu, karakternya kamu dengan si dia. Atau barangkali hubungan ini sangat sulit sekali untuk mendapatkan restu gitu ya. Atau ya tadi, ini itu kayak yang sebenarnya internalnya kalian berdua yang kayaknya agak kurang bisa diakurkan gitu ya. Nah di sana, jadi yang kayak kamu ini seseorang yang ya butuh cinta, kamu butuh untuk mencintai, kamu butuh juga untuk dicintai di saat ini gitu ya. Nah, tetapi karena bersama dengan si dia terlalu banyak isu, terlalu banyak masalah gitu ya. Dan tidak tertutup kemungkinan juga di sana tuh ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam relationship-nya kalian berdua ini gitu ya, yang akhirnya membuat kamu kayak merasa kamu gak bisa nih sama si dia gitu ya. Atau energi vice versa, kamu yang kayak ngerasa bahwa kamu ditolak sama si pasangannya kamu ini gitu. Jadi yang kayak sulit banget untuk bisa berkomitmen dengan si pasangannya kamu gitu. Jadi yang kayak cinta ya boleh cinta, sayang ya boleh kamunya punya perasaan sayang yang cukup dalam dengan si dia. Tapi ya tadi karena interaksi antara kalian berdua kok kayaknya kurang enak, terutama di belakangan hari ini, dan tidak tertutup kemungkinan telah berbulan-bulan terjadi gitu ya. Telah berbulan-bulan terjadi kayak yang ada isu dalam relationship-nya kalian gitu ya. Entah itu komunikasinya juga sedang tidak baik-baik saja untuk sudah beberapa waktu belakangan hari ini. Jadinya kamu itu tuh mikir gitu, kebutuhannya kamu seperti kata Mari tadi mencintai dan dicintai, tapi kamu gak bisa dengan si dia. Jadi alih-alih kamu di situ tuh hanya meratap-ratapi saja gitu ya perjalanannya kamu dengan si pasangannya kamu ini, kamu alih-alih daripada mengutuki keadaannya kalian berdua, kamu kalau Mari lihat lebih kayak memilih untuk take action aja. Kayak gitu ya. Kamu memilih untuk mengambil langkah baru saja, manuver-manuver baru dalam relationship-nya kamu dengan si pasangannya kamu. Oke, tidak bisa berkomitmen dengan dia, maka aku akan cari seseorang yang bisa nih aku ajak untuk berkomitmen. Nah, kayak gitu ya. Atau yang kayak nggak enak banget nih hubungannya aku dengan si pasanganku ini gitu ya. Tapi aku lagi butuh-butuhnya nih ngeromantisin dan diromantisin. Ya udah, kamunya jalan gitu ya, nyari seseorang atau minimal membuka diri kepada seseorang yang memungkinkan hasrat kebutuhannya kamu bisa terpenuhi. Nah di sana. Dan kalau Mari lihat mungkin memang ya kamu mulai realistis aja tentang relationship-nya kamu bersama dengan si dia. Nggak akan mungkin gitu ya, untuk beberapa bahkan sudah menegaskan dengan ada tanda titik gitu ya, nggak akan mungkin aku bisa langgeng bersama dengan seseorang ini, nggak akan mungkin apa yang aku harapkan dalam sebuah relationship asmara percintaan bisa terjadi dengan si seseorang ini gitu ya.
karena logikanya kamu main, mentalnya kamu di sana cukup tajam bermain ya dalam hubungan ini. Nah, disitulah yang kemudian kamu mencari atau membuka diri tadi gitu ya, pada asmara, cinta kesempatan baru dengan orang lain. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau Mari bilang suasana energinya kamu dalam relationshipnya kamu bersama dengan si seseorang ini ndak akan bisa sama lagi seperti yang dulu-dulu gitu ya. Jadi kayak yang ada chapter baru ya dalam relationshipnya kamu bersama dengan si dia, ada nuansa baru, ada karena ada tindakan-tindakan barunya kamu ya dalam hubungan kalian berdua ini. Atau ya memang hubungan ini tuh diawali dari awal-awalnya itu tuh udah hubungan perselingkuhan gitu ya. Jadi yang kayak ya dia adalah orang kedua gitu ya. Dia adalah orang kedua dalam hidupnya kamu, dalam urusan asmara percintaannya kamu gitu. Nah, orang kedua ini memang ya cukup menyenangkan gitu ya, cukup asik gitu ya karakter orangnya, tapi ya sama seperti yang Mari bacakan tadi, ternyata ada beberapa hal yang kok kayaknya yang menyadarkan kamu bahwa ya ini hanya sebatas hubungan perselingkuhan saja, tidak akan kamu mau lebih memilih berserius dengan si seseorang ini daripada dengan si pasangan sahnya kamu gitu ya. Nah, jadi kalau Mari tangkap begini, memang si pasangannya kamu ini juga kayaknya cinta sama kamu ya. Ini kayaknya memang orangnya sayang sama kamu gitu. Tetapi ya kondisi dan keadaan hubungan kalian, Mari rasa adalah sesuatu di sana yang akhirnya kayak membuat dia pun sadar gitu. Bahwa ya nggak kemana-mana juga relationshipnya kalian berdua ini gitu ya. Nggak bisa juga mau ditindaklanjuti untuk serius. Kondisi keadaannya tidak memungkinkan. Setidaknya di minggu kedua bulan September gitu, dan kayaknya juga mau konyol untuk memaksakan diri dalam berrelationship dengan kamu ini tuh kayaknya dia nggak punya energi gitu loh, dia nggak punya energi di sana. Jadi yang kayak ya kurang lebih sama seperti kamu, punya perasaan sayang, punya perasaan cinta gitu ya, tetapi ya realistis gitu ya, ya realistis di sana gitu. Jadi ndak bisa yang kayak ceritanya tutup mata saja, main tancap gas aja, bablas-bablas aja gitu ya, nggak bisa. Jadi dalam internalnya kalian berdua ini tetap ada batasan antara kamu dengan si dia gitu. Ya, tetap ada jarak antara kalian berdua di sini. Jadi kayak yang hati saling tarik menarik gitu ya. Hati saling berkata sayang, berkata cinta gitu. Tapi dalam real life-nya, dalam dunia nyatanya, dalam tindakan nyatanya, perasaan sayang dan perasaan cinta itu tuh ternyata yang nggak bisa diekspresikan dengan total gitu ya. Tidak bisa diekspresikan dengan sebaik-baiknya kayak gitu, nggak bisa gitu loh. Soalnya di sini juga kalau Mari lihat ada yang kayak ngerasa, aduh jangan-jangan kalau aku berlaku terlalu menunjukkan kasih sayang dan cintaku justru nggak baik nih. Ada juga pertimbangan ke arah sana, justru nggak baik gitu loh ya. Entah karena pertimbangan yang mau disayangi, yang mau dicintai, takutnya nanti berkeberatan, merasa berlebih-lebihan. Jadi kok kayaknya menilai bahwa si dia yang mau menunjukkan ekspresi kasih sayang itu lebaylah, alailah gitu ya. Apa ya, kayak nggak mau juga gitu kalau dinilai terlalu, nggak mau dinilai ke arah yang negatif gitu, nggak mau gitulah ya. Jadi Mari bilang di sini tuh dalam hubungan asmara kalian berdua gitu ya, Mari lihat ya walaupun ada di sana itu tuh persoalannya, tapi kok kayaknya nggak pernah dibincangkan gitu ya, nggak pernah untuk dibahas, nggak pernah untuk diangkat dia ke permukaan untuk saling bercerita gitu ya, kayak gimana nih kita buat asiknya, enaknya kayak gimana nih melampaui isunya kita, nggak pernah. Karena mungkin gini ya, diri sendiri aja, masing-masing kalian berdua di dalam diri aja yang kayak
aku ketemu sama masalah nih, tapi jangan-jangan dia tidak merasa bahwa apa yang aku anggap masalah adalah memang masalah pula untuk dia. Jadi ya gak mau juga ribet, ruwet gitu ya. Takut juga dirinya, entah dirinya dia, entah dirinya kamu. Takut juga kayak yang dianggap datang-datang kok bawa cerita problem sih gitu. Jadi suasananya jadi kok kayak awkward, suasananya jadi kayak yang canggung, takutnya seperti itu. Tetapi ya memang hasilnya ya begini relationshipnya. Ya agak-agak kurang enak kayak gitu. Ya, ada yang ngeganjel gitu loh soalnya. Ada yang ngeganjel. Jadi di sana itu tuh kayak begitu ketemu sama isu, selalu ada merasa ego ini tuh terancam. Sehingga ketika ego merasa terancam, tentu ada sikap-sikap defensif yang itulah yang akhirnya membuat kamu dengan si pasanganmu tidak erat secara internal. Gitu loh. Karena ya melihat dia, wah dia ancaman nih. Gitu ya, ada isunya nanti akan bisa aja membuat dia pergi ninggalin aku. Ya udah, aku nggak boleh nih tunjukin perasaan cintanya aku banyak-banyak dengan dia. Bahkan di sini tuh ada yang bilang, kalau bisa nih perasaan sayangnya aku, perasaan cintanya aku kurangin aja dah kadarnya gitu loh. Biar mana tahu ketika memang benar sungguh-sungguh terjadi perpisahan, diri tidak begitu hancur, patah hati tidak begitu patah gitu ya. Tidak berkeping-keping hancurnya gitu ya. Jadi yang kayak kerugian tidak terlalu banyak dialami. Nah kayak gitu ya. Karena setiap isu dianggap, setiap isu yang dirasa ada, yang dianalisa ada, itu tuh kayak yang ujung-ujungnya ya perpisahan yang akan terjadi. Jadi sebelum perpisahan secara nyata terjadi, ya, diri masing-masing, baik itu kamu Aries ataupun si pasangannya kamu, memang pada akhirnya benar-benar gitu loh mempersiapkan diri untuk terbiasa menjauh gitu ya, untuk terbiasa menghindar gitu ya, untuk terbiasa tidak membiasakan diri mengakui bahwa ada perasaan yang spesial untuk si dia. Nah, seperti itu. Ya, mungkin semoga bisa paham ya. Jadi ini tuh yang kayak dia bakal ninggalin aku. Mendingan aku yang duluan nih belajar untuk meninggalkan dia. Seperti itu. Ya namanya orang yang sedang belajar mau meninggalkan, tentu sikapnya tidak konsisten, hangat gitu ya. Atau minimal ya doanya nggak kenceng sama Tuhan ya, biar hubungan ini tuh terjaga, terawat, diberkati, diridhoi gitu ya. Jadi ya nggak erat gitu relationshipnya gitu ya. Atau ya harusnya ada beberapa sikap-sikap yang bisa ditunjukkan untuk men-trigger biar relationship ini tuh langgeng, harmonis. Tapi mungkin dianggap yang kayak sia-sia kok. Soalnya sudah kayak fix di benak masing-masing bahwa hubungan ini tuh akan sementara gitu ya. Bahwa hubungan ini tuh sudah diprediksi dan difikskan bakalan bisa berpisah gitu. Nah, jadi langkah-langkah yang baik yang tadinya bisa dilakukan untuk mempererat relationship ini justru tidak dilakukan gitu ya. Jadi ya bener-beneran lah akhirnya ada kemungkinan ya
relationship-nya kamu Aries dengan si pasangannya kamu ini tuh ya bisa berakhir gitu loh ya, karena memang ya sikapnya sudah mempersiapkan diri untuk ditinggalkan, untuk meninggalkan lo ya gimana tuh ya kan di sana. Jadi ya pada akhirnya ya saling menyakiti. Ketika diri ini tuh merasa tersakiti, tentu merasa semakin benarlah bahwa hubungan ini tuh hanya akan sementara saja. Nah kayak gitu ya. Jadi ya kalau Mari bilang di sini tuh ya mungkin kalau sesekali ya, terutama nanti di rentang minggu kedua bulan September, ya sesekali masih ada terlepas di situ ya pandangan aku sayang banget sama ini orang gitu ya, atau kayak ada sikap manis yang kayak memang hanya kayak gini ya cepet gitu, tapi sempet kayak kelihatan bahwa kalian berdua ini tuh saling sayang sebenarnya gitu ya. Tapi ya kemudian suasana relationship ini akan diisi dengan berjarak, menjauh, menghindar, sekedar sajalah sikapnya. Nah seperti itu ya. Jadi ya Mari bilang di sini tuh kayak yang agak kurang kondusif relationship ini, karena ini tuh bukan semakin beradu ke tengah untuk saling mengikat, tapi di sini tuh udah perlahan-lahan kayak melonggarkan diri satu sama lain dan kemudian berjarak semakin lebar antara satu sama lain. Nah seperti itu ya. Oke baik. Dalam pembacaan kali ini hadir energi dari Virgo di sana, hadir energi dari Cancer, ada Gemini di situ, ada Scorpio di situ, hadir energi dari Libra, Aquarius, ada energi dari Aries di sana, ada energi dari Pisces di sana. Oke baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.